Ya mungkin karena pertama sistem seleksinya sudah menjadi lebih baik, sehingga mereka lebih percaya pada sistemnya. Dulu mereka kan punya image ya, kalau tidak punya uang, tidak punya kenalan, itu jangan harap jadi PNS. Jadi mereka juga tidak mendaftar menjadi PNS gitu ya. Sudah patah arang terlebih dahulu. Nah, dengan sistem yang lebih baik dalam 7 tahun terakhir ini, itu kemudian banyak sekali yang mendaftar. Nah, di sisi yang lain, situasi ekonomi nasional juga sedang tidak sebaik sebelum-sebelumnya ya. Jadi kan kita tahu dengan adanya pandemi ini kemudian ekonomi kita menurun ya. Dan lapangan kerja yang bisa tercipta di luar itu juga terbatas ya. Sehingga mereka mencoba mencari pekerjaan alternatif, dan salah satu yang dituju adalah di birokrasi. Jadi ada banyak sisi sebetulnya kenapa itu menjadi menarik ya. Tapi dari sisi pemerintah sebetulnya lapangan pekerjaan itu bukan PNS. Karena PNS tidak pernah didesain untuk menampung tenaga kerja baru. Kebetulan kan saya pernah jadi Direktur Perencanaan Ekonomi Makro di Bappenas. Jadi saya menghitung bersama teman-teman, sebetulnya kalau dengan populasi sekian, itu angkatan kerja baru yang akan muncul berapa. Dan untuk menampung itu, pertumbuhan ekonomi harus berapa. Di mana saja. Jadi sektor industri, sektor jasa, sektor pertanian, dan lain-lain. Tidak pernah dalam hitungan itu ada PNS. Karena PNS bukan sektor produktif. Dia tidak memiliki kontribusi langsung pada pertumbuhan ekonomi. Jadi mestinya itu yang besar gitu ya. PNS ini kan hanya untuk mereka yang melakukan pelayanan publik dan membuat kebijakan. Jadi itu tidak berdampak langsung pada ekonomi, dan itu tidak besar sebetulnya. PNS ini jumlahnya 4 juta orang, jadi kalau setiap tahun mungkin 100 ribuan. 100 ribu dibandingkan dengan katakanlah 30-40 tenaga kerja baru, 30 jutaan tenaga kerja baru kan tidak akan ada artinya gitu ya. Tidak akan ada. Dan yang mendaftar setiap tahun juga mungkin pesertanya 3,5-4 juta orang. Itu juga baru-baru ini, sebelumnya juga tidak banyak. Jadi kenapa mereka tertarik? Ya mungkin karena faktor-faktor itu. Dan mereka juga mungkin yang tertarik itu ingin memberikan baktinya, sumbangsihnya kepada negara melalui pelayanan publik. Jadi itu juga menjadi faktor-faktor yang bisa memperkuat birokrasi. Walaupun yang keduanya mungkin saja mereka menganggap ini adalah pekerjaan yang secure gitu. Persepsi masyarakat kan nggak bakal dipecat deh ya, seperti itu, walaupun tidak seperti itu lagi dalam birokrasi, tapi persepsinya masih seperti itu. Ini memang karena struktur perekonomiannya masih timpang. Seharusnya tidak begitu. Seharusnya sektor non PNS-nya yang berkembang itu kan. PNS ini kan hanya sedikit saja sebetulnya. PNS ini kan 1,9% ya, tergantung tahunnya dari total angkatan kerja. Jadi sangat tidak signifikan sebetulnya untuk memacu pertumbuhan ekonomi gitu. Kalau dari itu yang diharapkan, artinya dari konsumsi masyarakat, dan juga PNS kan gajinya sangat terbatas, tidak banyak ya. Jadi kalau kita melihat struktur PAD atau GDP regional, tentu ini akan sangat kecil karena pertumbuhan itu kan dari konsumsi masyarakat, investasi, dari government spending, dan juga dari ekspor impor gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari satu daerah kan konsumsi masyarakat justru paling besar adalah non PNS-nya. Kalau jumlahnya kan banyak kan, ini jumlahnya banyak.
Ini yang mestinya kemudian untuk meningkatkan perekonomian secara cepat, para kepala daerah itu meningkatkan lapangan kerja pada sektor-sektor non PNS. Karena kalau dari PNS saja tidak mungkin, tapi banyak sekali daerah yang tidak mampu menciptakan lapangan kerja itu. Sehingga katakanlah di Papua, hampir tidak ada lapangan kerja yang terbuka selain PNS. Nah, bagaimana mereka bisa hidup? Mereka tidak hidup dari konsumsi karena itu sangat terbatas gitu ya. Jadi hidupnya dari subsidi, dari investasi pemerintah, dana yang lain. Itu ketimpangan itu yang sebetulnya perlu diperbaiki sehingga orang tidak mengandalkan hidup dari yang sektor yang kecil ini, tapi justru yang besar, sektor jasa, industri. Itu kan banyak sekali daerah-daerah yang tidak memiliki industri. Mereka sangat tradisional gitu ya. Dan itu akan terbatas untuk. Jadi banyak daerah yang kaya tapi miskin. Yang sebetulnya kalau dilihat dari sisi potensi daerahnya itu ini tidak pantas untuk miskin, tapi kenyataannya mereka miskin. Masyarakatnya income-nya paling rendah secara di bawah rata-rata nasional, kemudian juga tingkat pengangguran tinggi. Itu yang kita perlu perbaiki. Jadi kemudian kalau kita coba uraikan ya, kenapa begitu? Nah, swasta ini kan targetnya jelas ya, survival dari perusahaannya. Kalau mereka tidak membuat profit, tidak untung, ya bubar dan mereka akan diberhentikan gitu ya. Nah, targetnya sangat sederhana sebetulnya. Keuntungan perusahaan, profit nggak? Dia membawa keuntungan nggak gitu ya. Nah, jadi sangat tangible, sangat kelihatan. Jadi performanya mudah dihitung. Nah, sekarang kalau PNS bagaimana? Nah, PNS ini kan banyak pekerjaan-pekerjaan di dalam pemerintahan itu yang intangible, yang nggak bisa diukur. Karena pertama mungkin tidak berhubungan langsung dengan keuntungan, karena tidak ada keuntungan di pemerintahan. Kedua juga banyak juga yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat. Misalnya pembuatan kebijakan, kemudian penelitian untuk mengembangkan inovasi dan lain-lain. Ini kan tidak bisa diukur langsung. Nah, juga tidak terlihat. Nah, sebetulnya banyak juga yang perform gitu ya, yang berkinerja tinggi. Nah, tapi kan masyarakat hanya melihat pada satu sisi yang berinteraksi langsung dengan pelayanan masyarakat, karena itu yang mereka lihat itu. Nah, memang kalau pelayanan masyarakat ini ada beberapa hal. Yang pertama tentu proses bisnisnya. Apakah proses bisnisnya sudah baik untuk bisa meningkatkan masyarakat ya. Ada yang tidak punya teknologi sama sekali, hanya mengandalkan sistem manual, antrian panjang gitu ya. Nah, yang kedua tentu kompetensi SDM-nya. Apakah mereka memang pernah dilatih atau mendapatkan pelatihan yang memadai untuk bisa meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat dalam melayani publik. Itu juga. Nah, yang ketiga juga integritas. Integritas yang seringkali menjadi PR besar gitu ya. Udah pelayanannya jelek, masih minta juga gitu kan. Nah, ini juga yang mungkin saja ini berhubungan dengan income ya. Tapi juga bisa jadi karena itu memang kebiasaan atau budaya di satu tempat yang masih seperti itu. Itu yang kita coba. Jadi kita ingin pelayanan publik itu menjadi lebih cepat. Nah, untuk lebih cepat tentu harus ada unsur-unsur yang bisa mempercepat. Contohnya teknologi. Nah, teknologi ini kan dalam pandemi ini tiba-tiba semua kementerian lembaga daerah mendadak digital. Karena tidak boleh bertemu. Nah, padahal orang yang WFH ini bukan working from home, dia banyak dari mereka yang want a free holiday. Jadi nggak ngapa-ngapain di rumah, karena memang tidak memiliki kompetensi, tidak ada infrastrukturnya dan tidak ada teknologinya gitu ya. Jadi yang bekerja hanya sebagian kecil saja. Toh dengan adanya teknologi, pelayanan publik bisa terpenuhi.
Nah, kalau yang tidak bekerja ini kemudian memiliki kompetensi dan punya akses terhadap teknologi dan infrastruktur, saya kira pelayanan publiknya bisa akan lebih capitalize, akan menjadi lebih bagus. Nah, ini yang menjadi PR. Karena kan sebetulnya ini juga menjadi kewajiban masing-masing daerah untuk mengembangkan SDM-nya. Tidak bisa terus pusat saja gitu ya. Mereka yang tahu kebutuhan, mereka yang dipilih oleh masyarakatnya untuk memberikan pelayanan publik. Jadi itulah yang mereka harus lakukan gitu ya. Nah, kami di BKN ini terutama mencoba untuk meningkatkan kompetensi yang berhubungan dengan kewenangan kami. Jadi mungkin kalau saja para PNS itu tidak harus memikirkan administrasi kepegawaiannya, dia akan punya waktu luang yang lebih untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Nah, itu yang kita coba kurangi waktu-waktu itu, sehingga kita harus memberikan pelayanan yang lebih baik kepada mereka. Nah, kalau semuanya seperti itu, tentu mereka akan punya waktu luang yang lebih besar untuk memberikan pelayanan publik. Nah, ini juga yang bisa dilakukan, tapi dari sisi mereka sendiri, mereka kan juga harus meningkatkan kompetensinya, mereka harus bisa menguasai teknologinya dan leadership. Leadership ini menjadi penting karena kalau leadershipnya tidak ada, ya mereka kemudian leadership inilah yang membuat target-target kinerja. Karena tanpa target kinerja, tanpa public demandnya kan kepada yang mereka pilih kan, tidak pernah kepada ASN di bawahnya gitu. Nah, itu kalau mereka bisa langsung memberikan target-target kinerja seperti itu, tentu tidak akan sulit sebetulnya gitu. Toh banyak juga pimpinan daerah yang melakukan itu dan sukses. Dari Sabang sampai Merauke kan aturannya sama ya. Tapi kenapa dengan semua keterbatasan itu banyak kepala daerah yang bisa melakukan inovasi-inovasi dan terobosan. Jadi itu salah satu faktor penting di Indonesia, dari leadership. Kalau kita mau jujur, sebetulnya sistem administrasi sumber daya manusia yang paling poten itu ada di pemerintahan. Karena begitu detailnya diatur itu ya, begitu detailnya diatur. Nah, tapi kenapa yang justru administrasi yang poten ini tidak menghasilkan output yang sama dengan itu? Ya, pertama survival tadi. Ini kan merasa nggak harus survive ini di sini. Jadi mereka ya seadanya saja. Ini yang harus dibuat, tidak boleh seperti itu. Mereka tidak boleh berada dalam comfort zone. Bagaimana caranya? Ya, kalau mereka tidak berkinerja, mereka boleh diberhentikan seperti orang swasta. Harus semudah itu memberhentikannya, gitu ya. Nah, itu yang sedang kita lakukan sekarang. Jadi kita mencoba mengubah penilaian kinerja menjadi lebih real, gitu ya. Ini kan tadinya penilaian kinerja setahun nih. Iya, dia nggak ngapa-ngapain dalam 1, 2, 3 bulan nggak ketahuan. Tapi kalau penilaian kerjanya bisa harian dan itu harus dicapai, nah ini dalam 2 bulan saja kelihatan mereka perform atau tidak. Dan kalau misalnya tidak perform, ya mereka bisa diberikan hukuman disiplin. Perangkat aturannya sudah ada, tinggal bagaimana kita mengeksekusinya. Nah, di lain pihak ada juga cawe-cawe orang-orang politik lah gitu ya. Kita mau mengatur ini, tiba-tiba ada surat rekomendasi jangan dipindah dong, atau jangan dikeluarkan dong kalau dia punya salah. Ini yang bikin repot. Yang di swasta tidak pernah terjadi gitu. Bisa dengan leluasa saja gitu ya. Nah, mudah-mudahan ke depan dengan adanya sistem yang lebih baku. Jadi decisionnya by system sajalah, jangan bagi orang gitu ya. Kalau mau pindah itu dia masukin ke aplikasi. Kalau aplikasi merasa dia nggak bisa pindah, ya ditolak aplikasinya, udah jangan orang lagi. Nah, ini sistem seperti itu mungkin akan bisa memotong intervensi sehingga atasannya itu bisa lebih leluasa mengatur bawahannya gitu ya. Banyak kepala daerah yang mengatakan, Pak, ini mereka belum 10 tahun tapi sudah minta pindah, Pak. Ya Bapak jangan izinkan. Susah, Pak, nggak saya izinkan, kan ini titipan semua, Pak. Nah, yang seperti itu. Jadi banyak hal sebetulnya yang membuat manajemen ASN ini menjadi rumit itu. Bukan karena dia rumit, tapi karena banyak
banyak campur tangan dari yang lain. Itu yang kemudian bisa membuat yang poten dari sisi sistem tadi menjadi tidak menjadi tidak efektif. Gitu. Memang di dunia berubah, ya. Dunia berubah. Jadi kalau kita memang ingin mendapatkan orang terbaik, ya semakin besar pilihannya, semakin banyak pilihannya, semakin besar kemungkinan kita mendapatkan orang baik. Jadi untuk jabatan pimpinan tinggi media misalnya, itu kita membuka kepada non-PNS atas izin presiden gitu ya. Tapi sebetulnya sebelum membuka ini harus ada pembinaan di sini gitu ya. Kita katakan kita nggak ada orang yang kompeten di dalam sehingga kita mencari di luar. Tapi apakah pernah kita menciptakan kompetensi itu di dalam gitu ya? Jangan cuma mau enaknya aja ambil dari luar itu. Ini banyak hal yang seperti itu. Dan ketika non PNS masuk ke dalam pemerintahan, dia juga nggak bisa tuh, banyak yang nggak bisa juga gitu ya. Salah-salah, Pak aturannya nggak ngerti, kemudian babak belur juga gitu ya. Karena kan akuntabilitasnya harus ketat. Nggak bisa seenaknya. Banyak aturan yang harus dia pahami dan harus dia ikuti karena untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi. Di swasta dia boleh aja misalnya, saya mau memilih kontraktor itu untuk membangun tambahan gedung, boleh pilih seperti itu. Tapi di birokrasi kan tidak boleh gitu ya. Harus ada aturan-aturan yang dia perlu pahami, dan kalau tidak akan membawa dia ke masalah hukum. Nah, ternyata jadi ini kemudian menyebabkan mereka ketakutan. Kalau gitu saya nggak berani kayak gitu, saya nggak ngerti. Nah, akhirnya tidak efektif juga. Nah, ini yang tapi kita juga tidak boleh menutup mata bahwa perubahan-perubahan besar di dunia terjadi. Di beberapa negara maju, PNS dan swasta itu hampir nggak ada bedanya, sama saja gitu ya, sama saja. Nah, kalau kita bisa membuat begitu, nggak ada salahnya juga gitu, tidak ada salahnya juga. Tapi objektivitas dan kepentingan pembangunannya harus terjaga. Karena kalau tidak kan ya repot juga gitu ya. Tidak ada orang yang secara sukarela bekerja di pedalaman sebagai guru, sebagai dokter. Ini kalau swasta yang diminta ke sana pasti nggak ada yang mau gitu ya, nggak ada yang mau karena opportunity cost-nya terlalu besar gitu. Nah, ini yang harusnya bisa kita berikan reward yang lebih. Image PNS ini kan image tua ya, dari Ambtenar zaman Belanda gitu ya. Kakak saya itu Ambtenar, PNS tinggi lah zaman dulu ya. Wah, kalau dia jalan kan yang lain harus munduk-munduk kayak gitu. Persepsi itu masih ada di masyarakat kita. Jadi bahwa PNS itu Ambtenar, seorang yang dihormati, seorang yang megang kekuasaan. Jadi mereka ingin seperti itu gitu. Mereka ingin seperti itu. Walaupun dunia sudah berubah ya. Jadi tetap saja gitu. Wah, di desa itu kalau dia baru diterima sebagai CPNS saja ya, wah, itu dia cuci baju korpri dan baju seragamnya jemurnya di depan, gitu kan. Jadi ingin menunjukkan keluarganya, oh anak saya PNS loh, gitu. Itu masih kuat seperti itu. Jadi mereka tidak saja mengejar kesejahteraan, karena seberapa sih ya gaji PNS itu dibandingkan di swasta untuk pekerjaan yang sama gitu ya. Direktur di swasta sama direktur di PNS, besar mana gajinya? Gini aja deh. Menteri BUMN itu kan ngangkatin direktur BUMN. Gajinya besar mana? Kan yang diangkat gajinya jauh lebih besar daripada yang ngangkat ya. Jadi sebetulnya dari sisi income nggak seberapa gitu. Nah, tapi dari persepsi itu, dari sisi gengsi itu yang menjadi mahal ya, menjadi mahal. Jadi orang melakukan, wah anak saya harus jadi PNS. PNS itu gajinya kecil Bu, nggak apa-apa, pokoknya dia menjadi kebanggaan keluarga. Kok dia nggak pernah ngomong jadi kebanggaan keluarga kalau anaknya masuk swasta gitu kan? Sudah ada diskriminasi profesi di sana. Nah, itu yang kemudian menyebabkan banyak orang yang sangat berkeinginan masuk ke PNS dan dengan segala cara gitu ya. Nah, dulu sebelum ada sistem CAT, ini kan
Ya kemudian dia tahu sendirilah ya, banyak sekali pencalonan. Sekarang ini setiap mau ada seleksi CPNS, wah calonnya di mana-mana, calonnya di mana-mana. Apalagi dulu yang tidak ada sistem rekrutmen yang jelas itu. Asal aja, jadi semuanya punya kewenangan untuk mengangkat, wah akhirnya kemana-mana. Nah sekarang ini dengan ditutup oleh sistem itu, ini calonnya menjadi lebih terorganisasi. Karena kalau mereka masuknya saja sudah tidak jujur, sudah bayar, ini pasti ada sesuatu di dalam yang akan mereka lakukan sehingga mereka berani berbuat seperti itu kan. Jadi kita tidak akan mendapatkan orang yang berintegritas, kita tidak akan mendapatkan orang yang kompeten untuk melakukan pelayanan publik, dan ya yang rugi adalah masyarakat itu sendiri. Nah, kita mencoba menutup celah-celah itu dengan segala cara sehingga mereka bersaing secara adil. Nggak susah kok jadi CPNS itu, soalnya kan cuma inteligensia umum, wawasan kebangsaan, karakteristik pribadi yang bisa belajar di mana saja. Dan kalau belajar pasti lulus juga gitu ya. Tapi kenapa mereka nggak mau belajar? Itu aja sih sebetulnya. Nah, belajar itu tentu tidak hanya mengalahkan diri sendiri karena saingannya juga banyak. Rata-rata satu banding berapa ya? Kalau katakanlah 100.000, 3,5 juta gitu kan, ya nggak banyak juga. Artinya masih bisa ditembus lah dengan proses-proses yang fair gitu ya, asal mereka belajar. Dan itu sudah kami sampaikan selalu. Anda yang bisa memasukkan Anda cuma Anda sendiri dan doa Anda gitu ya. Cara lain akan sulit. Nah, tapi kan kemudian karena temptation-nya besar itu, jadi mereka berusaha segala cara. Bahkan mencoba mengganggu sistem yang ada ini kan, ya sebanyaklah kayak gitu. Nah ini yang sekarang ini lagi rame ya, tapi kita coba localize, kita confine, kita isolasi sehingga tidak kemana-mana, dan jumlahnya relatif kecil. Cuman karena ini kecurangan, ya memang mengganggu. Yang paling terganggu kan saya sebetulnya ya. Karena sistem ini sudah dapat rekognisi dunia gitu ya. Ini kurang ajar ya orang-orang ini. Jadi ya itu, akhirnya saya sampaikan ke Pak Menteri, ini harus keras soalnya. Oke, kita keras Pak. Jadi kalau terlibat PNS out ya. Dia maksa stafnya ngasih kuncinya gitu, Pak Bupatinya gitu. Dia ngasih. Saya sih nggak ikut investigasi ke sana kan, teman-teman yang tim investigatornya minta kuncinya, dibuka ruangan, kemudian dia install aplikasi di dalam sistem itu. Ya kalau kayak gitu, sebagus apapun sistemnya ya jebol juga kalau iya kan. Kita coba perbaiki lagi. Jadi mereka install apapun nggak akan bisa pakai karena kita pakai sistem yang di atasnya gitu. Nah, itu kita akan lakukan untuk yang SKB ini nanti. Saya juga tidak menutup kemungkinan, mungkin saja mereka juga bermain mata dengan teman-teman petugas. Kan agak susah sendirian kan. Jadi kayaknya nggak masuk akal juga kalau saya bilang orang kita nggak ada gitu. Jadi kita akan lakukan investigasi. Teman-teman di sini udah turun ke sana, siapa kira-kira yang mungkin punya potensi terlibat, ya kita akan berikan hukuman disiplin kan. Sampai kapanpun juga integritasnya akan seperti itulah. Jadi kenapa kita masih membuka ruang untuk mereka? Masih banyak kok anak Indonesia yang berintegritas gitu ya. Ini masih ada dua wacana seperti itu. Tapi saya lebih cenderung kepada yang kedua. Udahlah, Anda udah tidak layak jadi ASN yang melayani masyarakat itu. Jadi jangan pernah daftar lagi. Jadi kan semakin sistem itu semakin digital, semakin akan banyak gangguannya gitu ya. Ya kan tadinya ada manualnya nih, Yang manual kan nggak mungkin diganggu kan, karena dia harus nembus terlalu banyak itu. Yang bisa diganggu adalah ketika sistem ini menjadi semakin digital. Ya kemarin kan perang Indonesia lawan Brasil tuh ya, wah diobrak-abrik lah kita juga ngobrol-ngobrol di sana. Kan ini betapa mudahnya melakukan seperti itu. Nah ini juga seperti itu juga kan. Bagaimana bisa remote access kalau tidak digital? Nggak mungkin lah kalau manual. Apalagi kalau masih lembar jawaan komputer kan nggak bisa. Nah dulu makanya adalah mikrofon, ada
ada earphone, dia pakai jilbab kayak gitu. Jadi dia bilang ke temannya, pertanyaan pertama ini apa jawabannya? Dan temannya sana ngasih jawaban. Tapi itu kan manual kan. Nah, itu sudah hilang yang seperti itu, nggak ada lagi, nggak bisa lagi. Nah, tapi dengan semakin digital, serangannya secara digital juga gitu. Nah, ini baru pertama kali yang seperti ini. Baru pertama kali. Ini kan sejak pandemi itu kita mencoba tidak ada interaksi manusia. Jadi semakin digital, pengumumannya juga YouTube gitu ya. Tadinya kan masih dimonitor di depan nih, tapi begitu pandemi mereka tidak boleh berkerumun, ya kita pakai YouTube. Nah, untungnya transparansi itu juga membantu saya. Ya. Jadi banyak aduan karena mereka melihat YouTube. Ini tiba-tiba semua orang mantengin YouTube-nya masing-masing. Pak, ini ternyata kok tiba-tiba dalam waktu berapa detik saja skornya naik. Sini kasih nama saya, kita periksa di sini, kita forensik. Oh bener nih, out kayak gitu kan. Jadi ternyata transparansi itu juga membantu saya gitu. Banyak pengaduan, tapi kita tidak hanya mengandalkan pengaduan, kita juga membuat aplikasi artificial intelligence untuk melihat apakah ada ketidakwajaran dalam pengerjaan soal. Nah, kita kena tuh langsung 225 pertama ya, krek, nah kena dia. Nah, itu kita sedang lihat lagi untuk yang lainnya. Mudah-mudahan sih tidak ada lagi. Mudah-mudahan ini confine small area saja, terisolasi area kecil saja. Yang pertama kan memang kita, ini dulu kan debatnya udah lama, bukan debat sih ya, diskusinya sudah lama gitu ya. Kalau kita kemudian menaikkan remunerasi ASN, apakah itu akan berdampak pada turunnya ASN yang terlibat? Ada yang bilang enggak, saya sih mengatakan berdampak gitu ya, berdampak. Karena untuk saya itu ASN ada 3. Yang satu itu malaikat. Wah nggak tahu deh, gajinya kurang, kerjaannya wah gitu. Yang satunya manusia. Dia nggak mau sih, dia punya kebaikan. Tapi begitu istrinya mau operasi, dia nggak punya uang. Anaknya mau sekolah, dia nggak punya. Dia harus ngapain itu? Dia akan melakukan segala cara. Yang ketiga setan. Mau dikasih gaji seberapa juga, tetap aja gitu. Nah, kalau kita naikkan remunerasinya, kita selamatkan 2/3. Yang malaikat pasti selamatnya, yang manusia ini kemudian jadi manusia beneran gitu ya. Dia, saya cukup kok, saya nggak harus kayak gitu. Nah yang setan ini apakah bisa diselamatkan dengan remunerasi? Nggak bisa, ini dengan law enforcement. Emang kayak gitu ya, emang kayak gitu. Nah, jadi bagaimana caranya? Ya kita harus hitung betul ya, income dari PNS itu seberapa wajar gitu ya. Nah yang kedua, sistem ini udah semuanya mengawasi 360 derajat lah, pengawasan melekat, semuanya udah mengawasi semua, aturan hukumnya juga udah. Nah, sistem politik sekarang ini kan ada atasan ya, ini kan tidak hanya mencakup sistem birokrasi saja, tapi bagaimana sistem politik itu dijalankan kan, pemilihan pilkada, pilgub, bupati, wali kota yang high cost. Dan ini kan kalau mereka tidak disuruh kan senang kan, tidak disuruh cariin saya uang kan senang kan, mereka bekerja apa adanya gitu. Tapi begitu ada perintah dari atas, ya ini mulai goyang mereka nih. Pertama jabatan disingkirkan begitu saja. Nah, makanya kita lah bangun sekarang dalam Undang-Undang Nomor 5 2014 itu ada Komisi Aparatur Sipil Negara yang jagain mereka ini supaya nggak bisa seenaknya gitu ya. Gitu lantik copot semua, waduh, kan kacau seperti itu. Nah itu sudah ada. Nah, tapi memang ya tadi ada setan tadi yang bekerja sama itu ya. Ini kan nggak bisa hilang nih yang seperti ini kan. Nah itu law enforcement-nya yang harus kuat. Jadi ya saya kira di mana-mana lah ya, bukan cuma di Indonesia, yang tiga jenis ini kan selalu ada ya. 3 jenis ini selalu ada. Tapi bagaimana kemudian kita mencoba terus memperbaiki sistem. Saya
justru melihat kenapa sih kita tidak mulai dari sekolah dasar gitu ya mengenai anti korupsi ini. Sehingga di kepala mereka itu muncul suatu apa ya, kejijian lah gitu ya. Kenapa orang Indonesia takut banget sama anjing? Gak usah digigit lah, digigitin anjing lari dia. Takut banget sama babi. Orang boleh makan babi kalau terdesak, kalau terpaksa. Nggak mau tuh orang Indonesia biar terdesak juga, muntah-muntah dia. Karena dari kecil udah mindsetnya udah enggak, jangan babi, deketin anjing. Anjing itu belum mau gigit, cuma deketin aja, mau ngelus-ngelus, lari tuh orang tuh. Nah, kan mestinya kalau itu bisa, kenapa nggak anti korupsi gitu ya? Tidak untuk terorisme, radikalisme dibuat kayak gitu ya. Sehingga negara ini menjadi lebih safe gitu. Nah, kita sedikit mengecilkan peran pendidikan di sana. Mestinya bisa kayak gitu kan. Anak-anak itu dididik supaya jijik kalau melihat korupsi, atau mereka akan melawan kalau melihat radikalisme gitu. Itu bisa kok, kalau dengan anjing bisa, kenapa dengan korupsi dan radikalisme tidak bisa? Pasti bisa juga, pasti bisa juga. Nah, itu yang kita perlu bangun dari kecil. Di negara-negara lain kan semuanya dari kecil. Di Jepang, anak-anak kecil udah diajarin. Di New Zealand, di Skandinavia. Kenapa mereka bisa jadi negara-negara terbersih di dunia? Ya karena dari kecil mereka udah diajarin. Negara-negara yang tidak diajarkan, ya kacau balau gitu. Karena values menjadi penting, terutama dalam globalisasi kan. Kan kesempatan itu kan mudah menutupnya sebetulnya, ya kan, mudah menutupnya. Di Cina itu sekarang aman, nggak ada copet, nggak ada maling. Apakah karena orang Cinanya baik? Enggak, karena ada 560 juta CCTV yang ngawasin mereka keluar rumah sampai masuk rumah lagi. Itu sistem, ya kan, sistem formal. Jadi mereka nggak berani ngapa-ngapain. Kalau di Jepang, saya ke Jepang tuh, turun di Narita sendirian, jadi naik kereta ke Tokyo. Kebetulan posisi koper di belakang gitu ya. Jadi setiap 5 menit saya nengok, masih kebiasaan Jakarta soalnya. Nengok. Terus di depan saya ini ada orang Jepang. Dia bilang, "Don't worry, in here it's safe." Gitu kan. Jadi saya malu sendiri kan. Ketika ke Cina, kebetulan posisi koper saya juga di belakang juga, tapi saya yakin pasti nggak ada yang berani nyolong. CCTV-nya di mana-mana. Jadi yang satunya adalah dari values, yang satunya dari sistem. Kalau dua ini digabung, powerful, ya. Kalau dua ini digabung sangat powerful. Gitu. Nah, itu yang kita harus. Kalau kesempatan kan, karena ya kemarin ada jamret handphone, orang naik sepeda di jamret handphone set gitu kan, takut juga. Karena di Jakarta udah banyak CCTV. Jadi lihat jamnya, lihat tanggalnya, yang belok naik motor berdua dari Sudirman masuk ke Casablanca siapa? Karena ada cerek, nah udah kena dia. Ikutin terus, nah tangkap ini. Pertama sistem birokrasinya. Sistem birokrasinya ini kalau di British gitu ya, menterinya nggak berhak ganti PNS. Itu permanent secretary adalah PNS yang paling senior. Menteri cuma politik saja gitu. Manajemen dilakukan oleh PNS untuk PNS gitu. Jadi sistem di Singapura juga ikut sistem British kan, permanent secretary. Di Amerika beda. Di Amerika kalau katakanlah dari Republik tadinya Republik, terus menang Demokrat, ganti semua, ganti semua, gitu ya. Nggak peduli, ganti semua, ganti orang. Dan mereka sudah terbiasa dengan sistem itu. Jadi begitu Biden menang, ya kita bakal diganti nih, karena itu sistemnya. Gitu ya. Kita British bukan, Amerika bukan, gitu ya. Kita sistem yang bukan. Jadi di tengah-tengah lah ya, di tengah-tengah ini. Nah itu repot kalau sistem di tengah-tengah ini kan. Jadi kewenangannya ada di politik, tapi nggak boleh diganti. Nah akhirnya kan kemudian terjadi macam-macam lah di sana ya.
Nah, melihat selalu ada orang yang mencari kesempatan, termasuk di PNS juga. Ini orang nggak kompeten biasanya dan merasa kalau saya tidak ikut-ikutan bermain politik, saya nggak bakal naik promosi. Akhirnya itulah orang-orang ini yang kemudian jadi tim suksesnya dengan harapan kalau dia menang, saya akan menjabat. Kalau dia kalah, orang saya juga nggak menjabat kok. Jadi nothing tulus. Gitu. Itu yang terjadi sekarang. Nah, inilah tugas KSN sebetulnya untuk menjadi wasit. Tapi dia disengitin kemudian sama bupati-bupati baru itu. Oh, kan saya yang menang, saya yang berkuasa. Jadi dia diminta dihilangkan dalam revisi undang-undang. Saya belain KSN. Dia perlu ada KSN ini karena kalau nggak sisinya akan nggak karu-karuan, tambah nggak karu-karuan. Gitu. Undang-undang ASN itu usulannya adalah pejabat pembina kepegawaiannya adalah pejabat tertinggi, bukan menteri, non political position. Jadi sekjen. Itu yang mau diambil sistem Inggris dulu itu, sekjen. Kalau di sini sekda, gitu ya. Nah nanti tinggal sistemnya sekjen dan sekda itu harus orang yang terbaik, gitu kan? Itu kan diperketat sistemnya, kan bisa kan, nggak susah. Tapi kemudian banyak tuntangan dari partai politik. Nggak bisa dong, kita kan masa jadi menteri, jadi bupati, wali kota, gubernur nggak punya kewenangan apa-apa gitu. Nah di Indonesia ini kan kemungkinan korupsi tinggal dua. Satu pengadaan barang dan jasa, yang itu yang ngawasin udah banyak banget, tapi tetap aja terjadi. Yang kedua jual beli jabatan. Satu lagi Pak, kebijakan. Nah, justru kebijakan kan susah buktinya. Kalau ini kan jual beli jabatan gitu ya kelihatan. Sekarang ini kan jarang yang ditangkap karena pengadaan barang dan jasa kan. Kecil lah gitu ya. Walaupun kalau kena gede gitu. Yang banyak itu kan yang jual beli jabatan. Ya ke Probolinggo lah. Probolinggo, Klaten, mana lagi Mojokerto, Jombang, Nganjuk kan semuanya kayak gitu tuh. Semuanya kayak gitu. Nah, bahkan kepala SMP ya dimintain gitu. Kalau mau jadi kepala sekolah dimintain. Nah padahal kan sekolah ini bukan unit yang menghasilkan. Dan dari mana orang ini bisa ngasih gitu? Pasti dia majekin murid-muridnya lagi nanti kan jadi kacau balau kayak gitu. Nah itu yang ingin gimana caranya supaya itu tidak terjadi, apa sistemnya, apa orangnya nih. Nah kita coba perbaiki dari sistemnya. Merit system itu betul-betul bisa terjadi. Ada sih polisinya KSN tapi kan juga pontang-panting juga karena ini terjadi di mana-mana gitu, di mana-mana. PNS seperti apa yang kita inginkan untuk memberikan pelayanan publik dan membuat kebijakan. Yang pertama tentu, dia harus pinter dong. We need a smart person gitu ya. Gimana cara ngujinya? Dengan tes inteligensi umum. Itu nggak banyak sih soalnya, tapi itu bisa menunjukkan clue, oh dia punya potensi smart gitu lah. Ya, dari TIU tes itu. Apakah pandai saja cukup? Oh tidak, dia juga harus punya integritas. Bagaimana kita mengukurnya dengan karakteristik pribadi? Jadi karakternya seperti apa nih? Gitu. Apakah itu akurat? Belum, itu kan cuma tes awal kan, itu surface test aja sebetulnya. Karena banyak banget mereka yang akan dilatih lagi pada karir-karir berikutnya. Jadi kita dari 4 juta orang ini kita lihat mana sih yang punya karakteristik yang pas untuk menjadi ASN. Itu dengan TKP. Jadi bukan overall score tapi masing-masing ini punya passing grade. Kalau TU-nya di bawah, dia bawah nilai ini dia nggak bisa nih. Kalau TKP-nya di bawah nilai ini dia nggak bisa gitu. Nah, kemudian tadinya selesai di situ tuh. Oke. Tapi Indonesia ada lagi nggak? Bahwa Indonesia ini kan unik gitu ya. Indonesia ini unik dari Sabang sampai Merauke. Beda-beda suku bangsa, bahasa. Misalnya kita tidak paham mengenai kebangsaan kayak gitu, bisakah kita menjadi PNS yang efektif? Ya nggak bisa juga gitu. Dia harus tahu kawasan kebangsaan.
Nah, wawasan kebangsaan di CPNS ini masih knowledge, masih pengetahuan itu. Jadi itu 3 itu yang ketika saya membangun sistem ini kan banyak yang komplain. Kepala PKN, ini kan ada lulusan Harvard nih, pandai betul. Kenapa dia nggak lulus dari CPNS? Dia jagoan Pak di TU-nya, TKP-nya juga. Tapi wawasan kebangsaannya jeblok gitu ya. Dan saya bukan ngetes dia untuk menjadi warga negara, saya mengetes dia untuk menjadi ASN gitu. Itu 2 hal yang berbeda gitu. Saya nggak pernah punya intensi mengetes dia apakah dia menjadi seorang warga negara yang baik. Enggak, itu untuk menjadi ASN itu dia harus punya minimum kriteria. Dia harus paham, dia melayani dari Sabang sampai Merauke. Dia melayani orang begitu banyak etnis, budaya, agama gitu ya. Yang kalau dia tidak bisa melayani semua, ya akan repot gitu. Nah, itu jadi TWK itu. Nah, KPK itu TWK-nya berbeda. Jadi mereka sudah pada posisi senior. Kan mereka tidak dites lagi TIU. Kan ini undang-undang nih yang ngomong TIU TWK. Mereka tidak dites lagi TIU karena masa iya jadi direktur, jadi deputi, jadi penyidik utama nggak pinter? Pasti pinter lah. Kita nggak tes lagi. Karakteristik pribadi, masa iya sih karakternya orang KPK nggak bagus? Bagus lah gitu. Nah sekarang tinggal wawasan kebangsaan nih, gitu kan. Tapi karena senior, kita merasa, ini kalau pakai tes TWK yang CPNS nggak pantas. Ini kan CPNS fresh graduate itu, mereka udah senior. Jadi kita cari, ada nggak tes wawasan kebangsaan lain? Ada Pak. Di mana? Di beberapa tempat lah ya. Kita tanya ke sana. Oh tapi ini validitasnya belum teruji Pak. Oh ya jangan kalau gitu. Akhirnya sampailah kita pada IMB 68. Punyanya Dinas Psikologi Angkatan Darat. IMB 68 ini itu diadopsi dari Extreme Violence Test di institut di Belanda. Dan itu dipakai seluruh dunia. Validitasnya tinggi. Nah, untuk Indonesia soal-soalnya dimodifikasi sesuai dengan Indonesia. Dibantu oleh psikologi UI. Jadi itu nggak main-main begini itu. Validitasnya tinggi, 0,8. Itu tinggi banget itu untuk tes psikologi. Itu yang kita pakai. Dan isinya adalah pernyataan sikap. Bukan pengetahuan. Ini pernyataan sikap isinya. Orang Cina tidak bisa atau katakanlah pertanyaannya. Orang Cina itu membahayakan kesatuan misalnya. Sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, ada 7 skala gitu. Dia milih. Jadi bukan pertanyaan, bukan knowledge, sikap dia. Nah, jadi yang kita ukur apakah mereka memiliki wawasan kebangsaan yang memadai untuk menjadi ASN. Karena itu dipakai untuk penerimaan Tamtama, Bintara, dan Akmil yang sudah ribuan. Jadi udah valid di sana kan, ternyata banyak yang gugur di sana. 75 tadi kan, 75 gugur. Kemudian ketika Presiden bilang apa ini mutlak, kita cari lagi. Mungkin ada indikator-indikator yang terlalu militer, yang tidak pas di sipil gitu ya. Ya kita kurangin. Masih ada orang 51 kalau nggak salah ya, 51 orang ya. Enggak yang awalnya 51 kan, 51. Yang 6 ini kan karena dia tidak mau ikut, diklat ya. Jadi 51 itu ya ini nggak bisa untuk sebagai ASN. Misalnya kalau dia tidak setuju sama pemerintah, dia akan menolak perintah. Ya nggak bisa dong ASN kayak gitu. ASN itu nggak boleh menolak perintah, tidak boleh menolak undang-undang, tidak boleh menolak PP, Perpres,
Bayangin kalau ASN boleh menolak kayak gitu. Ini demo semua turun ke jalan nanti ASN kalau boleh, kan nggak pernah kejadian. Karena dia hanya laksanakan, udah gitu. Apakah itu demokratis atau enggak? Ya itu ASN gitu. Itu berita ASN yang harus seperti itu. Nggak boleh tanya lagi gitu. Ya kalau orang nggak fit dengan kriteria itu ya jangan masuk ASN karena dia tidak boleh mendebat lagi atasannya. Kalau dia mau nggak setuju, kalau dia nggak mau ya udah jangan jadi ASN, kan itu aja sebetulnya. Kami kan tidak pernah mengatakan mereka tidak fit sebagai pegawai KPK atau sebagai warga negara, nggak pernah gitu. Mereka tidak fit sebagai ASN, itu saja sebetulnya. Nah itu yang jadi ramai kan mana-mana. Apakah kita malpraktis? MK, MA terakhir Komisi Keterbukaan Informasi ya menang terus kok gitu, menang terus, tidak ada satupun pasal yang kita langgar. Itu dugaan kita melakukan malah, buktinya nggak ada gitu, mana ada buktinya gitu. Nah sekarang ini kan kemudian mereka mau ke Polri ya, itu belum selesai itu apa. Tapi kan ya kalau mau jadi PNS ya ada regulasinya. Regulasi ini bukan saya yang membuat. Regulasi ini kan undang-undang dan peraturan pemerintah. Ini BKN nggak setuju. Loh, BKN punya kemampuan apa bilang setuju nggak setuju? Gitu. Ini kan ada aturannya, ada undang-undangnya, ada PP-nya. Kalau pemerintah mau membuat diskresi, buat diskresinya. Saya hanya akan mengeksekusi gitu. Tapi selama ini belum ada diskresi-diskresi itu, ya saya akan ngomong aturan. Karena kalau bukan BKN siapa lagi? Iya kan? Kalau bukan BKN siapa lagi yang ngomong gitu. Jadi, kita nggak mau dites, kita mau dites. Saya nggak bisa jawab, saya belum lihat proposalnya kok gitu. Kalau lihat proposalnya saya bisa memberikan masukan. Gitu. Karena nanti toh yang harus mengeksekusi Menpan dan Kepala BKN, ya kan? Ya kan saya juga gitu ya. Nah, kewenangan apa yang diberikan kepada saya mengeksekusi sesuatu? Kan dari aturan. Kan saya tidak sama sekali tidak punya kewenangan di luar aturan itu gitu. Jadi kalau aturannya nggak ada, ya saya nggak bisa mengeksekusi, bukan saya nggak mau gitu. Itu saja sih sebetulnya. Jadi apakah mereka nanti akan ada tes apa enggak, saya belum tahu itu, karena belum ada proposal resmi. Itu kan payung hukumnya berbeda menurut saya, payung hukumnya. Itu kan payung hukum pengalihan status pegawai KPK. Nah sekarang kan itu udah selesai. Kan statusnya mereka orang bebas, bukan pegawai KPK lagi. Jadi kalau mau pakai payung hukum ini nggak bisa lagi dong, gitu. Iya kan? Udah beda lagi, ini statusnya kan udah beda nih. Jadi itu yang diskusi kemarin, bisakah kita menggunakan payung hukum ini? Dan status mereka apa sekarang? Pegawai KPK bukan, ya kan? Mereka kan orang bebas. Nah apakah peserta tes tahun lalu yang nggak lulus TWK boleh ikut tes TWK tahun ini? Ya boleh dong. Masa nggak boleh sih? Kan boleh aja ikut ulang. Kalau mereka mau tes lagi gimana? Ya boleh, silakan aja. Kalau lulus ya lulus. Kan kalau lulus itu bukan berarti kemudian tes yang dulu salah kan? Kan beda lagi ceritanya gitu. Jadi ya silakan aja Kapolri membuat sistemnya. Menpan dan BKN akan mengeksekusi sejauh saya punya kewenangan itu. Itu aja sih sebetulnya.